Awal manusia yang kerjanya cuma rebahan. Hingi. Halo guys, kembali lagi dengan aku Ika Gaya. Di video kali ini kita akan belajar gimana caranya menggunakan aplikasi Clips to the Paint. Ya, Clips to the Paint ini bisa digunakan di Windows, iOS, Android, iPad, macOS, ya banyak ya. Dan aplikasi ini berbayar. Kalian bakal digratisin selama 30 hari dan setelahnya kalian harus berlangganan lebih lanjutnya. Sama halnya kayak Ibis Paint, ini tool-toolnya tuh hampir sama, tapi bedanya tuh fiturnya lebih lengkap aja sih. Dan enak buat digunain. Tergantung orang yang make. Jadi Clips to the Paint itu ada dua jenis, yaitu Clips to the Paint Pro dan X. Kalau yang Pro itu yang ya udah semuanya udah terbuka semua fitur-fiturnya. Cuma di Clips to the Paint X itu tuh pas kalian bikin animasi, frame-nya jauh lebih banyak dan VPS-nya juga opsinya juga lebih banyak. Ya gitu, setauku ya. Kalau misalnya salah mohon maaf. Dan langsung aja kita mulai tutorial cara menggunakan aplikasi Clips to the Paint. Oke teman-teman, di sini kita bakal buka aplikasinya ya. Sengaja aku gedein, aku zoom biar kalian kagak bisa lihat wallpaper aku nih. Ya, pertama pas kalian buka aplikasinya kalian bakal kayak begini tampilannya. Kalau kalian udah beli full packnya, kalian harus login. Karena biar kalian bisa mengakses ini Clips Studio Asset. Kalian bakal bisa nyari-nyari aset atau brush atau 3D object atau hal-hal lainnya. Kalian bisa download di sini secara gratis maupun bayar pakai koin ini. Tapi tenang aja, di sini banyak banget yang gratis, jadi jangan risau ya. Misalnya kita cari brush di sini. Nah, cari aja ini yang baru-baru. Nah, kalau pengen lihat yang lebih banyak downloadnya, kalian pilih yang popular. Nah, di sini kalian download aja. Ini kayak aku udah download, langsung aja download kayak begini. Nanti kalian cek di sini. Kalau misalnya udah terdownload, kalian bakal import dari aplikasi Paint-nya. Nah, pasti kalian gak mikirin dulu kan aset-aset brush atau apa gitu ya. Kalian pengen gambar dulu nih. Nah, gambarnya di mana? Di sini. Kalian buka aja Paint. Oke. Di sini aku udah buka Paint-nya. Nah, ini tampilan awalnya begini, ini defaultnya begini ya. Sebenarnya workshop aku bukan kayak gini, sebenarnya workshop aku tuh kayak begini. Nah, ini tampilan aku pas kalau gambar ya, workshop aku begini. Tapi karena kalian pasti bakalan bingung karena tampilan awalnya bukan begitu, jadi aku bakal pakai yang defaultnya dulu. Oke, langsung aja kita ke pemilihan kanvasnya. Pencet aja sini file, terus new. Di sini ada banyak pilihan. Projectnya tuh ada illustration buat bikin ilustrasi atau gambar-gambar lainnya. Ini buat komik, dan animasi. Nah, langsung aja kita pilih yang ilustrasi ya. Nah, presetnya tuh banyak. Kanvasnya mau milih yang mana, tapi biasanya aku bakal pilih yang A4 resolusi 350 dpi. Aslinya nggak begini guys, langsung pilih ini ya. Nih, pilih apa aja dah, pilih ini. Terus kalian ubah aja A4 gitu. Nah, resolusinya masih 72 dpi, langsung aja ganti 350 dpi di sini. Nah, tapi masih nggak keubah, pencet aja lagi A4. Nah, udah. Terus ini color aku nggak tahu, udahlah bodo amat. Terus kalau misalnya ukuran kanvasnya mau landscape atau portrait, kalian ubah aja kayak begini. Ya, aku bakal milih yang portrait. Langsung aja oke. Kalian bakal ditampilin kayak begini. Nah, ini buat previewnya. Tuh. Nah, layer pertama ini adalah paper. Di sini kalau kalian misalnya pengen buat stiker atau apapun itu yang pengen backgroundnya nggak kelihatan, kalian matiin aja papernya dan kalian bakal bisa mempunyai gambar PNG transparan ya kayak begini. Dan ini layer pertama. Ini kagak dihitung guys. Ini layer pertama. Nah, misalnya kita gambar di sini kayak begitu.
set. Jajang. Nah, perlu diingat, paper nggak bisa dibuat gambar tuh. Ini tugasnya buat background doang. Nah, kalau misalnya kalian pengen ganti papernya jadi warna hitam atau apa gitu, ganti aja dengan cara pencet kotak di sini. Klik 2 kali, terus pilih warna yang kalian pengen. Nah, misalnya aku pengen merah ke emping-empingan kayak begini. Nah, buat kembaliin awal seperti semula, pencet Ctrl Z di keyboard kamu biar kembali jadi awal. Ya. Oke, atau pencet di sini edit. Redo, undo. Di sini ada pilihannya tuh. Ctrl Z buat undo, Ctrl Y buat redo, dan bla 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 bla. Terus lanjut aja, kita masih ke layer sini. Ini di sini ada new raster layer, new vector layer, di sini new layer folder. Oke, kalau misalnya kita tambah new raster layer di sini, kalian jadi punya 2 layer. Bedanya new raster layer dan new vector layer, di new vector layer kalian nggak bakal bisa gunain bucket atau kayak liquify, pokoknya tools-toolsnya itu nggak bakal bisa dipakai semua di vector layer. Terus geser-geser line artnya tuh gimana? Kalian cuma bisa ngubahnya pakai correct line. Pakai control point bisa, pakai pinch vector line bisa kayak gini. Sama kayak liquify, cuma kita geser-geser line artnya. Dan bisa diatur, kalian bakal ngatur sendiri ya, kalian atur sendiri aja karena aku nggak bakal jelasin sepenuhnya ya, kayak begitu. Dan vector layer mau diubah size-nya, misalnya kita ubah kanvasnya di sini, edit canvas property, kita ubah jadi besar di sini. Oke, terus kita gedein. Size-nya bakalan tetap sama. Kita coba raster layer. Kita gedein sesuai ukuran kanvasnya. Pecah-pecah gini. Jadi lebih bagus mana? Tuh, ini tajam dan ini burem. Gitu guys, bedanya vector layer dan raster layer. Terus kalau kalian pengen hapus, pencet aja hapus di sini. Ya. Terus tambah lagi new raster layer. Oh ya, kalau misalnya kalian buat sketsa, misalnya sketsa nih, buat aja sketsa apa gitu ya. Pasti kalian pengen line art kan ya? Kita tambahin dulu new raster layer, kita bakal line art kan? Pasti kalian bakal nurun opacity-nya. Tapi bakal lebih susah kalau sketsanya itu warnanya sama kayak line artnya. Kita bisa ubah warna sketsanya atau gambar lainnya gitu pakai line art yang lain. Ubah aja di sini, change layer color. Jadi biru deh, kalian bisa ubah lagi. Terserah mau warna apapun, kalian bisa ubah warnanya di sini. Misalnya pengen warna pink. Iya. Gitu guys. Terus ini ada folder. Di folder ini kalian bakal lebih mudah mengkategorikan sesuatu. Kayak misalnya ini buat sketsa, ini buat line art gitu. Kayak buat karakter VTuber ya kan. Tuh folder kayak gini, masukin aja tuh. Ini kalau keluarin tinggal geser ke bawah sampai ada warna merah. Ini juga geser ke bawah sampai ada warna merah. Terus kalau buat masukinnya sampai warna merah kotak kayak gini. Nah, kalau pengen masukin ke foldernya kayak gitu. Tutup foldernya pakai kayak gini ya. Oke, kayak gitu guys. Terus kalau pengen namain foldernya, klik 2 kali di folder sini nih, klik 2 kali, ubah nama. Terus ini sama kayak ini ya, sama kayak Ibis Paint, ini blending modenya. Ada normal, ada darken, multiply, color burn, pokoknya sama kayak Ibis Paint. Terus ini buat nandain
layer atau folder apapun biar mudah aja. Misalnya sketsa warnanya warna apa, warna merah, terus line art warnanya warna apa, warna hijau gitu. Terus kalau misalnya kalian pengen gabungin gambar ini, gambar satu ini ke layer yang sama, kalian bisa pakai ini, merge with layer below, klik. Nah, jadi satu layer dan dua layer tadi gabung menjadi satu. Terus kalau yang ini itu mindahin layer satu, mindahin gambar di layer satu ini nih ke layer kedua. Nah, secara otomatis layer pertama bakalan kosong. Ya, layer pertama bakalan kosong karena di gambar layer pertama ini udah dipindahin ke layer kedua. Ini adalah clipping. Misal, terus kalau kalian pengen warnanya itu nggak mau keluar garis, kalian tambah layer, terus pencet ini, clip to layer below, alias clipping ya guys kalau di Ibis Paint. Kalau udah kayak merah kayak gini, itu artinya udah ke clipping dan kalian bakal warnain tanpa keluar garis. Clippingnya dimatiin, keluar garis guys. Kita skip aja ya, kalau kagak tahu kita skip aja. Terus ini lock layer. Kalau di lock, kalian nggak bakal bisa gambar di layer yang kalian lock gitu. Buat buka lagi kalian pencet lagi. Terus ini adalah lock transparent pixels alias alpha lock kalau di Ibis Paint. Nah, kalian alpha lock ke warna yang tadi dan kalian nggak bakal keluar garis. Sama kayak clipping, tapi bedanya clipping itu bisa bakal di customize lagi guys. Kalian bisa atur opacity-nya, nggak nyatu sama base color-nya kalau kita gunain clipping. Tapi kalau misalnya kita pakai alpha lock, nggak bakal bisa guys. Kalian mau apain juga tetap nyatu. Oke guys, sekarang kita bakal pen dulu. Di sini bagian pen. Di sini kita bakal pakai G Pen. Ini udah pen defaultnya dari sononya. Ada real G Pen, ada mapping pen. Kalian bisa pilih mana yang enak. Aku bakal pakai G Pen. Di sini kalian bisa gedein, kecilin brush size-nya. Dan kayak gini. Nah, kan ada lingkaran hitam di situ. Itu adalah besar kecilnya pen yang bakal kalian gunain. Di sini ada opacity. Seharusnya ini nggak ada opacity kayak gitu. Buat nampilin opacity dan lain-lainnya, kalian pencet ini, pengaturan kecil di sini. Terus ink, pencet mata ini. Jadi bakal ada di sini. Lihat. Yang harus kalian tampilin lagi tuh ini correction. Terus pilih stabilization. Ya, stabilisator ya. Kalau di Ibis Paint tuh stabilisasi atau apa gitu. Gunanya biar kalau kalian bikin garis tuh nggak terlalu kaku banget. Ya, kita atur stabilizationnya, kalian pengen pilih berapa. Kalau misalnya kalian pilih sampai 100, wow, kalian bakal bisa bikin lingkaran sempurna. Tapi gerakan pennya bakal lama. Nah, kalau misalnya kalian nolin, tuh gerakan pennya bakal cepet dan kalian bakal kesulitan juga tuh. Nah, kita bedain ini pakai ini nggak pakai stabilization. Ini pakai stabilization. Nah, terus di sini kalian bisa pilih anti aliasingnya. Coba kita lihat. Ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat. Lihat perbedaannya. Ini yang pertama bakal lebih tajam gitu ya, lebih tajam tuh, bergerigi begitu. Kalau ini yang kedua masih lumayan tajam, yang ketiga agak lumayan buram, dan yang keempat buram. Gitu, itu ketajaman dari pen yang bakal kalian gunakan. Kalau aku biasanya di sini medium. Opacity, ya kalian udah tahu kan opacity, semakin kecil opacity-nya semakin gak kelihatan nih pennya tuh. Dan kalian bisa dapetin pen kayak begini kalau kalian download di aset yang udah aku kasih tahu di awal. Kayak pen ini. Aduh. Enak buat warnain.
Kalau untuk pen aku bakal bahasnya udah segitu aja. Explore sendiri pen-pen yang enak digunain dan mana yang harus kalian pakai. Pokoknya kalau pen kalian explore sendiri ya. Oke, kita lanjut ini ke bagian efek. Di bagian efek ini kalian bakal bisa nampilin garis luar gitu, border effect. Terus pilih warna apa. Kan ini defaultnya warna putih, karena ini papernya putih, kertasnya putih, jadi nggak bakal kelihatan. Jadi mari kita ubah dulu ke warna hitam. Nah, terus kembali lagi ke layer 1 tadi yang pengen kita kasih thicknessnya. Terus kita gedein ke kanan, jadi begini. Nah, kita bisa ganti ke warna hitam kayak begini. Terus kita ubah papernya menjadi warna putih lagi. Secara otomatis sudah clean art sendiri guys. Lumayan buat kalian yang pengen gambar wajah, siluet-siluet gitu kan biasanya begini ya. Ya begitu deh. Oh ya, kalau kalian pengen ngilangin layernya, kalian bisa klik mata di sini buat ngilangin layer yang tadi. Kalau di sini buat select, jadi aku buat layer banyak. Kalau misalnya kalian buat folder, kalian bakal capek ngepindahin satu-satu kayak gini. Jadi gunanya select di sini, kalian bakal dengan mudah memindahin secara otomatis ke satu folder. Langsung aja kayak gini. Nah, gitu deh. Kita udah bahas pen tadi. Ini ada marker di sini, ini sejenis pen lain. Kalian explore aja sendiri. Udah dikategoriin masing-masing pen buat line art, biasanya marker buat apa gitu. Terus kalau misalnya kalian pengen nge-sketch, biasanya kan pakai pensil atau apa gitu. Nih, kalian pencari pensil ada di bawah pen. Ada pastel. Ini ya pastel tuh kayak bertekstur gitu. Brush, bawahnya blend. Tapi kalau misalnya kalian pengen satu kategoriin, bisa pindah ke atas kayak begini sampai ada merah-merah di bawah pensil di situ. Itu artinya dia bakal ada di bawah pensil itu kalau kalian naruh di situ. Nah, sini brush biasanya buat warnain. Kalau brush tuh kalian explore sendiri, oke? Terus di sini ada blend. Pen biar nyatu warna satu dengan yang lainnya. Blend itu yang ngeblend. Kalian gesek-gesek aja yang pengen di blend. Sama kayak noda di Ibis Paint. Noda di Ibis Paint, tahu kan? Nah, di sini ada blur. Blur yang ngeblur, guys. Tugasnya tuh biar warnanya, biar gambar tuh jadi burem. Misalnya kita buremin tuh, jadi buyar gambarnya. Nah, di sini yang lain-lainnya aku nggak pernah pakai sih. Biasanya yang paling penting itu blend, blur. Nah, di sini ada liquify. Liquify, tahu kan? Buat menggeser sesuatu yang agak kurang enak gitu. Ini terlalu, pokoknya kayak special pen yang ada di Ibis Paint. Kekuatannya bisa diatur di sini. Semakin lemah bakal susah sih ngegerakinya. Kalau semakin kencang bakal semakin mudah ngegesernya. Nah, di sini expand, diperluas gitu, diperluas guys. Di sini ada pinch, jadi memperkecil. Kalau terlalu kecil brush ininya bakal susah ngecilinya. Nah, harus digedein sesuai dengan objek. Nah, ini push left, itu artinya kita ngedorong ke kiri, jadi yang kanan bakal bertahan. Ya gitu dah. Ini sama push right, ini twirl clockwise. Aku nggak tahu ini apa, ini buat ngeputerin mungkin. Airbrush. Sama kayak di Ibis Paint, ini ada airbrushnya, ada airbrush soft, ini spray, droplet, noise, dan lain-lain. Kalau soft tuh kayak airbrush normal, sama bisa kayak gini tuh. Pokoknya airbrush ya, airbrush pokoknya. Ini decoration. Ini ada banyak quest buat bikin background. Aku nggak mungkin ngejelasin satu-satu, kalian bisa lihat sendiri. Ada buat grass. Nah, ini ada efek, ada banyak guys. Ini buat baju, ini buat apa gitu, ini buat apa gitu ya. Di sini ada penghapus. Nah, di penghapus heart ini, kalau misalnya kita hapus nih, bakal ngejejak gitu guys.
sesuai dengan hardnessnya, bisa diatur pokoknya. Kalau soft, ngapusnya jadi soft gitu. Nah, multiple layers, misalnya kalau misalnya nih kalian ada kesalahan sama kayak Ibis Paint, misalnya di sini ada noda gitu, dan kalian nggak tahu bakal di mana, kalian bisa pakai multiple layer. Yang harusnya noda ini ada di sini, tapi kalian bisa hapus di sini. Gitu. Sekarang kita ke tools atas. Ini ada zoom in, zoom out. Tadi aku dari tadi zoom in, zoom out itu pakai mouse, tapi kalian bisa pakai ini zoom in, zoom out. Tinggal pencet zoom in, terus tekan zoom out, tekan lagi. Tools kedua ada fill, bucket. Nah, kalian bisa kalau misalnya pengen bucket di satu layar, kalian bisa pakai ini atau ini. Nah, kalau ini garis yang tadi kita buat bakal kemakan. Sebenarnya sama aja sih. Coba kalau yang atas ini nih, berguna buat kalian misalnya pengen warnain di beda layer. Misal, kalian tambah layer, terus pindahin ke bawah line art, ini kan line art, terus pilih bucket yang ini, refer other layers. Ya. Jadi, layer yang kedua ini bakal bergantungan ke layer pertama. Jadi kalau misalnya kalian pakai ini, otomatis bakal bocor karena dia nggak bergantungan sama siapapun, hanya buat satu layer doang. Nah, kalau ini aku download di Clip Studio Asset. Misalnya kalian pengen gambar rambut terus pakai bucket tadi, nah kalian bakal nge-bucket satu-satu kayak gini kan. Nah, tapi kalau kalian misalnya pakai ini yang kalian download di Clip Studio Asset, kalian tinggal begini aja, anuin ke yang ada rambutnya, nah langsung deh. Terus di sini ada gum bucket fill, ini di sini aku download. Nah, terus hapus, bakal hilang. Juga sama buat ngilangin. Sekarang lanjut. Ini selection area. Misalnya kalian pengen ngelasoin sesuatu gitu, kayak ada yang mencong atau pengen diubah, kalian lasoin aja. Terus pencet ini ubah miring, tapi sesuai dengan layernya ya. Kalau ngelasoknya di layer yang salah, di layer yang dimana nggak ada objek sama sekali, bakalan zong gitu. Nah, ini layer sesungguhnya, ini layernya. Jadi pakai, nah bisa dimiringin. Selection area ini ada rectangle, ada ellipse. Ya, gunanya ya sama buat nge-selection layer. Cuma kalau misalnya di kayak ada bentuk kotak bulat itu lumayan kalian bisa gunain buat ngewarnain apa gitu, bulan atau gimana. Oke. Sekarang kita ke ini. Move. Di move ini kalian bisa geser-geser kanvas kalian. Terus di sini ada operation. Di operation ini ngegeser objek. Nah, ini objek bisa kalian geser. Misalnya ada di layer lain, ada objek lain gitu. Nih, misalnya ini objek lainnya. Nah, dengan menggunakan operation tool, kita bisa mindahin objek bawahnya juga. Ya, jadi gampang kalau misalnya kalian pengen buat karakter VTuber, misalnya ini ada matanya, ada bulu matanya. Kalian jadi tahu dia bakal ada di layar yang mana. Ini, oh ternyata ada di layer 7. Ini layer 7 nih. Terus ini, oh ada di layer ini 2. Terus lanjut ini move layer, ya sama move layer. Cuma move layer itu kalian harus ada di spesifik layer mana. Ini aku ada di spesifik layer 1, jadi yang bisa digerakin cuma satu doang. Walaupun kita udah pindah ke ini, ke gambar lain, objek lain, tetap nggak bisa ke geser. Terus di sini ada tokat sihir, sama kayak Ibis Paint. Misalnya kalian pengen nge-select rambutnya, pencet aja rambut. Otomatis yang ke-select cuma garis di dalam rambut doang. Terus eye drop. Nah, misalnya nih eye drop, pengen ngambil palet warna dari gambar apa gitu, kita bisa pakai eye drop. Nah, gini, set. Otomatis warnanya jadi keubah. Set, set. Iya.
Cara buat nyimpen warnanya, kalian pindah ke sini. Terus ini, add color. Otomatis sudah ketambah di sini. Dan kalau kalian pengen hapus, hapus aja. Nah, kalau kalian pengen replace, tinggal replace color. Gitu. Ini sama pokoknya ya. Ini juga guys. Oke, lanjut kita ke ini. Gradient. Di gradient, kalian bisa ngubah gradasi warnanya nih, misalnya di foreground transparent, dari hijau ke transparan. Nah, kalau foreground to background, kita bisa pilih warnanya. Di gambar pertama kita pengen milih warna ini, merah misalnya, warna merah. Di gambar kedua, pencet ini buat milih gambar kedua, pilih warna kuning. Nah, lanjut kayak gini. Set, bisa sampai bawah biar merata, atau pengen setengah kayak gini, garis ke bawah dikit. Nah, biar kelihatan banget, garis ke bawah banget, jadi lebih kabur. Kalau selanjutnya ini udah custom dari sononya, kalian bisa pilih aja sunset, langit malam, rainbow, RGB. Kalau ke samping, bakalan ke samping guys. Tuh kayak gitu. Sesuai dengan garis yang bakal kita buat gradasinya. Nah, ini penggaris, biasa penggaris lurus kayak gini, cuma kita harus arahin juga guys. Kayak ada rasa-rasa mentok gitu, dirasa udah lurus. Nah, di sini lurus. Ya, curve aku nggak tahu, polyline juga aku nggak tahu. Terus di lasso fill, kita bakal kayak gini, udah otomatis keisi. Nah, sama kayak rectangle juga, garis luarnya hitam misalnya, ini hitam, garis dalamnya itu kuning, ya. Terus ini ellipse, ya buat bikin lingkaran. Tuh, di sini ada lingkaran lain juga, di sini ada kotak juga, kalian bisa lihat di sininya. Oke, sekarang kita lanjut ke bawah. Kalau bawah ini frame border buat bikin komik guys. Ini buat bikin komik, ini buat ngekatnya, ini buat garis. Ya kayak gitu dah. Aku masih belum tahu, masih nyari-nyari juga, masih latihan juga cara pakai fitur sepenuhnya ya guys. Nah, lanjut. Sini ada penggaris lagi. Kalau ini figur ya, kalau ini lebih penggaris dasarnya gitu. Ya gitu dah. Linear ruler kayak penggaris yang tadi. Cuma di sini kita harus garisin lagi kayak gini. Tuh. Udah mentok karena kita garisnya cuma di sini doang. Sama kayak yang tadi, ini bisa dibentuk kotak gitu atau gimana ya. Ruler pen. Ini penggaris yang kita buat sendiri pakai pen. Terus special ruler. Ini buat bikin kayak semacam penggaris yang banyak gitu. Terus guide. Ya guide, kayak misalnya kita pengen buat sesuatu gitu, langsung klik-klik aja. Terus perspektif ruler, bikin gambar yang buat perspektif gitu, bisa pakai perspektif ruler atau apa gitu, aku masih belum ngerti ya. Terus symmetrical ruler itu kayak penggaris mirror yang ada di Bispen, tinggal taruh aja di sini, di tengah sini, klik aja, klik, otomatis yang kanan ngikut gitu. Nah, kalau misalnya kalian hapus yang kanan gak kehapus, kalian pencet ke ini eraser, pilih penghapus yang sering kalian gunain, misalnya seringan pakai ini, terus aku pencet ini, terus pencet ke correction, ini aktifin enable snapping. Kalau udah diaktifin, penghapus yang satunya ikut kehapus gitu. Terus lanjut, buat kalian mau matiin ininya, penggarisnya, kalian tinggal pencet ini penggaris di layar yang ada penggarisnya, pencet, klik kanan, delete atau jangan tampilkan, show ruler. Kalau delete, secara otomatis rulernya udah nggak ada lagi. Di sini aku pencet show ruler, jadi kalau diaktifin lagi bakal ada. Jadi delete ruler. Ini teks, ya kalian bisa ngeteks di sini ya, pen apa gitu.
Ini ngubah teksnya misalnya. Nah, kalian jangan lupa di-select semua. Karena kalau nggak di-select nggak bakal keubah nih guys. Tuh. Harus di-select dulu. Ctrl A atau kayak gini. Ini fontnya. Nah, otomatis kubah. Ubah warnanya, tinggal geser aja warna kayak gini. Pengen ada pinggir-pinggirannya. Tinggal pakai ini, border effect. Kasih warna hitam. Kasihnya warna putih. Jangan lupa di-select kalau pengen ganti warna. Klik 2 kali ya. Dah. Pengen gedein bisa gedein kayak gini. Atau dari sini. Tapi di-select dulu. Klik 2 kali, select. Dah. Terus di sini ada balon-balon buat bikin komik ya. Khususnya sendiri kalau misalnya kita pengen bikin komik, nanti aku bakal jelasin. Ini efek-efek dari komiknya kalian bisa tambahin kalau misalnya kalian udah download di Clip Studio Asset. Nah, ini buat correction line yang tadi aku udah jelasin. Ini buat komik, ini buat animasi, ini layer-layer, ini select dan lain-lain. Sama kayak ada di sini, cuma di sini ya ditampilin lagi filter ya, filter tuh, filter kayak di Bispaint guys, ada filter-filternya. Nanti kita bakal jelasin filter-filternya lebih lanjut. Kalau kalian pengen coba duluan, tinggal coba aja satu-satu. Ini buat ngeblur. Bedanya blur ini sama blur strong itu tuh, blur strong tuh ya udah blur burem, udah buremnya kuat maksudnya. Kalau ini blur biasa, ini blur kuat. Kalau ini blurnya bisa diatur. Motion blur itu blurnya berupa blur gerakan. Radial blur itu blurnya berupa lingkaran yang bakal kita pusatkan kemana. Smoothing aku nggak tahu, ya nggak tahu. Correction ya gitu-gitu dah. Kok dia kagak ada filter-filter kayak filter kecerahan jenuh, ubah kontras dan lain-lain? Ada guys. Nih ntar kita buat gambarnya dulu, mau taruh filter di mana gitu. Nah, terus kita klik kanan, new correction layer. Di sini ada brightness atau kontrasnya, hue, saturation, luminosity, ya gitu-gitu. Terus biasanya pakai ini kan kecerahan jenuh, bisa ubah warna. Saturationnya bisa ditinggiin, digelapin, diterangin. Biar yang belakangnya nggak ikut gelap tuh, pakai clipping gitu. Oke, udah segitu aja guys. Terima kasih yang udah nonton ya. Kalau misalnya masih kurang jelas, kalian bisa tanyakan di komentar. Aku usahain bakal jawab. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Ikagayo. Alhamdulillah.